Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi bersama dengan Ustazah Susi dalam materi pembelajaran adab. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ustazah harap semoga semuanya dalam keadaan senang dan bersemangat pagi ini. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajarannya, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ustazah berikan pijakan aturannya. Yang pertama, pastikan anak-anak menonton video dari awal hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan anak-anak fokus ya, agar materinya bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk materi pekan ini kita ada hal-hal yang harus dihindari ketika kita sholat. Apa saja hal-hal yang harus dihindari? Yang pertama, meludah ke arah kiblat ataupun ke arah kanan. Jadi dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapan. Maka jangan ia meludah ke arah depan atau ke arah kanan. Hendaknya ia meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya jika terlanjur tumpah ke pakaian. Artinya jika darurat ya anak-anak. Dan perlu dipahami bahwa kondisi masjid zaman dulu itu kan belum seperti masjid yang sekarang. Jadi masjidnya itu masih lantainya belum sebagus sekarang. Lantainya masih tanah. Jadi ketika ada orang yang meludah itu bisa meresap ke tanah. Nah, jika keadaannya sangat darurat, maka Rasulullah itu memerintahkan kita untuk meludah di sebelah kiri. Tidak boleh ke arah depan ataupun ke arah kanan. Itu jika sangat terpaksa sekali. Ya, kalau tidak terpaksa atau tidak darurat, lebih baik tidak meludah saat sholat. Ya, itu hal ini berkaitan dengan waktu itu kondisi masjidnya juga belum sebagus sekarang, lantainya belum. Kalau sekarang kan lantainya biasanya pakai keramik dan sudah sangat bersih dan sangat bagus. Kalau dulu lantainya itu masih terbuat dari tanah ataupun pasir, sehingga waktu itu orang meludah itu masih wajar. Kalau untuk sekarang pastikan usahakan kalau tidak darurat sekali tidak perlu meludah ya. Tapi kalau darurat sekali itu tidak boleh meludahnya ke arah depan ataupun ke arah kanan. Seperti itu ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Lalu yang kedua, melirik ke kanan dan ke kiri pada saat sholat tanpa alasan yang syar'i. Jadi Aisyah pernah bercerita, saya bertanya kepada Nabi SAW tentang menoleh ketika sholat. Beliau menjawab, itu adalah colekan. Setan mencolek sholatnya seorang hamba. Jadi colekan setan itu bisa berupa keinginan kita untuk menoleh ataupun untuk melirik ya. Jangankan menoleh seperti ini, melirik saja sudah tidak diizinkan.
Jadi kalau misalnya tidak ada alasan yang sangat diperlukan atau alasan yang syar'i, maka pastikan tidak melirik. Pastikan pandangannya fokus di tempat sujud. Lalu yang ketiga, melihat ke langit pada saat mengerjakan sholat. Nah, dulu juga kondisi masjidnya itu banyak yang belum memakai atap, jadi kita bisa melihat langit seperti ini, ya. Jadi tidak diizinkan atau lebih baik dihindari ketika kita sholat itu kita melihat ke langit. Atau kalau sekarang kan masjidnya sudah beratap sehingga tidak bisa melihat ke langit. Nah, jadi bahasanya bisa dirubah menjadi melihat ke atas atau melihat ke atap, ya, sama saja. Jadi kalau bisa dihindari untuk melihat ke atas atau melirik ke kanan dan ke kiri juga tidak diizinkan. Pastikan pandangannya fokus ke tempat sujud. Nah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit waktu mereka sholat?" Beliau SAW mengatakan dengan suara keras, lantas berkata, "Hendaklah mereka benar-benar berhenti melakukan itu, atau pandangan mereka akan dicabut selama-lamanya." Jadi dalam hal ini tegas sekali ya, Rasulullah menegaskan bahwa tidak diperkenankan untuk menghadap ke langit atau ke atas ketika kita sholat. Lalu yang keempat, menggunakan pakaian sampai ke tanah atau sadel dan menutup mulut. Menggunakan pakaian sampai ke tanah itu untuk laki-laki ya. Jadi kalau untuk perempuan biasanya menggunakan mukena, biasanya mukenanya sampai ke tanah itu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk laki-laki atau yang ikhwan, hendaknya pakaiannya tidak menyentuh sampai ke tanah. Dan menutup mulut. Maksudnya menutup mulut itu bagi yang cadar itu bisa dibuka ketika sholat. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah melarang sadel dan menutup mulut ketika sholat. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Lalu Syamsul Haq berkata dalam Aunul Ma'bud, Al-Khattabi berkata, as-sadel adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Jadi menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah itu namanya as-sadel dan itu dilarang untuk laki-laki atau yang ikhwan. Dan menutup mulut maksudnya hendaknya untuk perempuan atau yang akhwat ketika sholat itu tidak menggunakan cadar atau cadarnya bisa dibuka, jadi mulutnya tidak tertutup ya. Semoga bisa dipahami. Lalu yang kelima, menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, menguap dalam sholat adalah dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Ini merupakan hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Huzaimah. Menguap artinya seperti yang biasa kita lakukan ya. Kalau kita kekurangan oksigen biasanya kita menguap. Dan kalau bisa di dalam sholat kalau ada keinginan untuk menguap itu kita tahan sebisa mungkin. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu gangguan dari setan, itu bentuknya salah satunya dengan menguap. Jadi pastikan anak-anak biasanya kalau kita bangun tidur lalu masih mengantuk, nah kita ambil air wudhu biasanya mengantuknya sudah hilang. Jadi pastikan kita berwudhu dengan benar agar kantuknya sudah hilang dan kita tidak menguap waktu kita sholat ya.
Lalu yang keenam, menyilangkan jari jemari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian wudhu di rumahnya, kemudian mendatangi masjid, maka dia berada dalam sebuah sholat hingga pulang. Janganlah ia melakukan seperti ini. Maksudnya beliau itu menyilangkan jari jemarinya. Ini adalah hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Oke. Lalu yang ketujuh, menggulung atau menyibak rambut dan pakaian ketika akan sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi SAW beliau bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud dan tidak menggulung rambut ataupun pakaian. 7 anggota sujud maksudnya termasuk dengan dahi, ya. Jadi dahinya pastikan tidak tertutup rambut. Rambutnya bisa disibakkan ke belakang sehingga dahinya ketika sujud itu menyentuh tempat sujud. Ya, seperti itu. Lalu yang kedelapan, sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Jadi dan melarangku mematuk dalam sholat seperti ayam mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Jadi anak-anak pasti tahu ya bagaimana ketika ayam itu mematuk makanan dari tanah, sangat cepat ya mematuk, lalu setelah mematuk kepalanya terangkat lagi, lalu mematuk lagi, lalu keangkat ke atas lagi, sehingga kita dilarang untuk seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika sujud itu pastikan tumakninah, tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi itu ya anak-anak, hal-hal yang harus kita hindari ketika kita sholat agar sholat kita bisa diterima dan pahalanya bisa sempurna seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang sudah disebutkan itu, pahala kita bisa jadi berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu saja anak-anak, semoga bisa dipraktekkan dan semoga bisa dipahami ya. Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.